Baik Bapak Ibu, pejuang ASN P3K di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang saya hormati. Kali ini admin memberikan informasi terbaru terkait seleksi P3K yang di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu sesuai dengan melansir dari berita dari kemenak.co.id. Bapak Ibu bisa cek langsung di websitenya. Mengawal jalan tengah pegawai honorer non-ASN di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Menyetir kata dari Bapak Kabak Kepegawaian dan Umum Dirjen Kemenak RI, Bapak Nurul Badrut Taman, Bapak Ibu ya. Problematika keberadaan pegawai honorer kembali mengemuka meski ini bukan untuk kali yang pertama. Sebagaimana amanat konstitusi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menyebutkan bahwa ASN hanya terdiri dari pegawai negeri sipil, PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Bapak Ibu. Lebih lanjut, pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 memberi batasan keberadaan pegawai honorer yang bekerja di instansi pemerintah dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP diundangkan pada tanggal 20 November 2018. Yang artinya, Bapak Ibu, pada tahun 2023 mendatang pada bulan November, yaitu sudah berakhirlah tenaga honorer, Bapak Ibu ya. Jadi para pemerintah sudah mulai ikhtiar dengan mulai pendataan sesuai dengan apa yang dijelaskan dari BKN soal tahapan pendataan honorer, syarat dan jadwal seleksi CPNS dan P3K, baik Bapak Ibu yang honorer di bawah Kementerian Agama, yang dimana berita terakhir yaitu menyebutkan bahwa semua tenaga baik itu honorer K2, non K2, guru, tenaga kesehatan, Bapak Ibu yang berposisi sebagai penyuluh, baik itu penyuluh agama, penyuluh pertanian, penyuluh kesehatan dan lain-lainnya, beserta tenaga administrasi dan teknis lainnya akan didata oleh pemerintah terkait, Bapak Ibu ya. Hal ini untuk mewujudkan data beberapa yang non-ASN di setiap pemerintah, sehingga pada P3K tahun 2022 itu akan bisa langsung diangkat menjadi ASN, Bapak Ibu, P3K. Hal ini sudah dari BKN juga sudah mempersiapkan aplikasi tempat penginputan nama-nama Bapak Ibu yang masih honor di semua instansi, baik itu di bawah Kementerian Agama, Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum tercatat oleh instansi terkait, silahkan bisa menghubungi pejabat pimpinan sesuai dengan aturan yang berlaku, Bapak Ibu ya. Iwan ini juga menjadikan nasib pegawai honorer semakin di ujung tanduk. Sebagai tindak lanjut, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara kemarin saja mengeluarkan mengeluarkan SE ya tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pusat maupun daerah yang bernomor B-185 dan seterusnya tahun 2022. Surat edaran tersebut memerintahkan agar seluruh instansi pemerintah melakukan pemetaan tenaga honorer dan jika memenuhi syarat dapat dilakukan seleksi calon PNS maupun calon P3K, sehingga Bapak Ibu itu didata dan dimasukkan dalam aplikasi yang sudah dipersiapkan oleh BKN yang saat ini sedang diinput nama-nama Bapak Ibu yang masih berstatus sebagai non-ASN, Bapak Ibu ya. Profiling pegawai honorer secara faktual, keberadaan pegawai honorer sudah memberikan dampak pada akselerasi layanan pemerintah. Keberadaan pegawai honorer menjadi sangat krusial dan untuk memenuhi beban kerja yang tidak dapat dilakukan oleh ASN secara keseluruhan. Hal ini menggambarkan bahwa honorer telah menjadi sendi kehidupan bagi instansi pemerintah sebagaimana kebutuhan organisasi menjadi alasan keberadaan pegawai honorer hingga masa kini. Sehingga Bapak Ibu yang masih berstatus sebagai non-ASN akan diupayakan diangkat menjadi ASN P3K. Meskipun demikian, pada sisi lain harus diakui bahwa masih terdapat fakta yang tidak sedikit pegawai honorer yang tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan instansi. Untuk itu, sejalan dengan SE Menpan RB tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pusat maupun daerah, maka selain itu pemetaan adalah jalan tengah. Maka untuk rekrutmen seleksi calon PNS dan calon P3K juga diperlukan profiling pegawai honorer, sehingga Bapak Ibu secara tidak langsung
akan dinilai profilingnya itu sesuai dengan background lulusannya dari mana begitu kan. Misalkan dari penyuluh agama itu harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang Bapak Ibu emban, yang Bapak Ibu miliki begitu. Masa kerja juga dapat mendeskripsikan pengalaman dalam bekerja pada sektor pemerintah, sedangkan pendidikan yang relevan dan prestasi kerja dapat menggambarkan kompetensi dasar yang dimiliki honorer. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan masa kerjanya berapa tahun ke bawah, dan paling tidak 3 tahun Bapak Ibu sudah bekerja di instansi dan terdaftar sebagai, misalkan menjadi guru itu terdaftar di Dapodik, itu misalkan di Kemenak itu terdaftar di Simpatika. Sesuai data itulah yang akan menjadi acuan BKN untuk diangkat menjadi ASN P3K. Mengawal rencana strategis bagaimana penghapusan tenaga honorer harus dikawal dengan berbagai langkah strategis. Semoga dari Kementerian Agama untuk mengawal secara penuh untuk rekrutmen seleksi CPNS tahun 2022 di semua sektor di bawah kepemimpinan di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia begitu maksudnya. Perencanaan ini meliputi kesiapan instansi pemerintah. Kebijakan harus dipahami sebagai sebuah bagian dari langkah strategis untuk membangun SDM ASN yang lebih profesional dan sejahtera. Tentu saja sebuah upaya untuk mengawal misi pelaksanaan reformasi birokrasi Indonesia untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang prima. Jangan sampai penghapusan honorer menimbulkan berbagai macam polemik seperti bertambahnya statistik pengangguran yang berdampak pada persoalan sosial masyarakat hingga macetnya administrasi pemerintah Bapak Ibu ya. Mungkin ini hanya informasi dari kami Bapak Ibu. Tetap stay tune bersama kami. Jangan lupa untuk like, comment, and share untuk mendapatkan informasi terbaru dan jangan lupa tekan tombol merahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.